Halo Sobat Mapan, kali ini kita tidak akan membahas tentang cara cepat kaya, tapi kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting daripada cara cepat kaya, yaitu cara berpikir tentang uang. Karena realitanya banyak orang bekerja keras, gajinya naik, tetapi tidak pernah kaya. Pertanyaannya, apakah masalahnya di gaji atau justru mindset keuangannya yang salah? Sebagai calon orang yang akan mapan secara finansial, kita harus memahami bahwa kekayaan bukan hanya soal pendapatan, tetapi soal keputusan finansial. Nah, pernah kalian melihat orang yang gajinya naik, tapi tetap merasa kurang untuk setiap bulannya? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang sangat umum dalam ekonomi personal. Masalah utamanya bukan pada jumlah uang, tapi cara mengelola dan cara berpikir terhadap uang. Nah, tanpa mindset yang benar, penghasilan berapapun akan selalu terasa kurang. Nah, kita akan belajar tentang apa itu mindset uang. Di sini kita belajar tentang pola pikir, bagaimana kita mengeluarkan uang, mengelola uang, dan bagaimana cara mendapatkannya dan menjaganya. Mindset uang adalah cara kita memandang, menggunakan, mengambil keputusan terhadap uang. Contoh kecilnya seperti menabung atau konsumsi, investasi atau berbelanja, atau membeli aset atau lebih mementingkan gengsi. Orang dengan mindset uang yang kuat tidak hanya fokus pada hari ini, tetapi berpikir tentang masa depan dan pertumbuhan asetnya. Perbedaan utama orang miskin dan orang kaya itu bukan pada kecerdasannya, tetapi pada prioritas keuangannya. Ini contoh mindset miskin itu fokusnya pada konsumsi dan kepuasan jangka pendek. Dan mindset yang kaya atau pola pikir yang kaya itu fokus pada investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, secara ekonomi orang kaya membeli aset dulu, sedangkan kebanyakan orang membeli gaya hidup dulu atau gengsi dulu yang mereka penuhi. Kemudian ada berbagai macam penyebab orang itu miskin. Kenapa? Banyak orang terjebak dalam konsumsi yang berlebihan. Ketika penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Mereka membeli gadget, kendaraan mahal, lifestyle yang tinggi, tanpa sadar mereka tidak membangun aset sama sekali. Inilah yang dalam ekonomi disebut sebagai
financial mi misallocation. Oke, sorry. Sebagai financial misallocation atau kesalahan dalam memprioritaskan keuangan. Oke. Kemudian siklus kemiskinan itu sangat sederhana tapi mematikan. Polanya gini, gaji masuk, kemudian bayar tagihan, terus untuk konsumsi, habis itu uang habis entah kemana, dan ya ulangi lagi, menerima gaji lagi, bayar tagihan, konsumsi lagi, dan yang mengulang tanpa ada putusnya seperti lingkaran setan gitu. Nah, tanpa investasi dan tanpa aset, seseorang akan bekerja seumur hidup hanya untuk bertahan hidup, survive. Jadi setiap bulan mereka hanya hidup dari gaji ke gaji. Tidak ada uang lebih untuk menjamin masa depan mereka. Gitu. Fenomena ini disebut life inflation. Oke. Ketika gaji naik 2 kali lipat, pengeluaran juga naik 2 kali lipat. Nah, secara psikologis manusia cenderung menyesuaikan hidup dengan pendapatan. Akibatnya gaji besar tidak sama dengan kaya. Karena yang menentukan kekayaan itu bukan income-nya, tetapi surplus dan investasi. Nah, kemudian kesalahan pola berpikirnya, yaitu salah satu kesalahan terbesarnya adalah percaya bahwa gaji yang besar itu pasti kaya. Belum tentu ya teman-teman. Faktanya banyak orang yang bergaji tinggi itu mengalami financial stress. Kenapa? Karena mereka tidak mengelola cash flow yang benar. Dalam keuangan, cash flow lebih penting daripada sekedar pendapatan. Cash flow itu harus kas, pendapatan masuk dan pengeluaran. Cash flow yang bagus itu yang positif. Artinya, cash flow positif itu lebih besar pendapatan daripada pengeluaran, sedangkan cash flow negatif itu yang sebaliknya. Nah, kemudian perbedaan yang lain itu tentang aset. Aset yang menghasilkan. Kita bedah dulu dari pengertian aset. Aset adalah suatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Atau contohnya ya, investasi, bisnis, properti yang disewakan, skill yang menghasilkan income, dan apalagi, dan masih banyak lagi gitu. Orang kaya itu fokus membangun aset karena aset menciptakan cash flow jangka panjang. Jadi uang itu digulung-gulung dan memberikan mereka pendapatan tanpa mereka bekerja. Begitu. Kemudian liabilitas. Sebaliknya, liabilitas adalah suatu yang menguras uang kita. Misalnya seperti kredit konsumtif, cicilan barang mewah, terus gaya hidup berlebihan, dan menuruti gengsi. Ya gitulah.
Nah, secara finansial banyak orang yang terlihat kaya, eh, terlihat kaya dari luar, tapi sebenarnya miskin dalam neraca keuangan. Bayangkan, kelihatan di luar itu buah mewah dan terlihat kaya, tetapi mereka terlilit utang atau eh, kesusahan dalam finansial mereka. Nah, kemudian perbedaan sederhananya aset dan liabilitas itu, aset itu menghasilkan uang, sedangkan liabilitas itu menghasilkan uang. Aset menghasilkan uang, sedangkan liabilitas itu menghabiskan uang. Nah, keputusan kecil sehari-hari menentukan masa depan finansial kita. Setiap kali kita beli sesuatu, kita sebenarnya sedang memilih menjadi lebih kaya atau lebih miskin. Contohnya, kita menyisihkan uang itu untuk memenuhi keinginan kita yang sementara seperti eh, menonton konser atau hal-hal yang tidak produktif lah, yang tidak mendapatkan sebuah reward yang cukup besar gitu. Sedangkan em, yang satunya lagi, mereka menyisihkan uang itu untuk, contohnya, membeli sebuah saham atau membeli emas atau ditaruh ke obligasi, membeli obligasi. Itulah perbedaan sedikit tentang aset dan liabilitas. Nah, bagaimana sih mindset uang yang benar? Mindset uang yang benar itu mengubah fokus dari konsumsi menjadi investasi. Bukan berarti kita boleh bukan berarti kita tidak boleh menikmati uang kita, tetapi kita harus memprioritaskan aset terlebih dahulu. Prinsip sederhananya gini, bangun aset, kemudian baru tingkatkan gaya hidup. Bukan sebaliknya. Oke? Jadi aset yang akan memberikan kalian gaji, mungkin di setiap tahunnya, di setiap bulannya, atau di setiap harinya. Bukan malah meningkatkan gaya hidup kalian dulu sebelum kalian membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena itu akan membebani kalian di masa tua. Apalagi kalian hanya hidup dari gaji ke gaji dan tidak ada peningkatan pemasukan. Itu akan membebani kalian di masa tua. Nah, rumus sederhananya itu yang sehat ya. Penghasilan kita investasikan menjadi aset, dan kemudian aset itu menghasilkan cash flow, kemudian kita bisa financial freedom atau kebebasan finansial gitu. Jika seorang hanya berhenti di penghasilan dan konsumsi, maka kebebasan finansial itu tidak akan pernah tercapai. Kunci utamanya adalah konsisten membangun aset yang produktif. Aset yang produktif itu yang menghasilkan uang. Seperti mesin uang, mesin cetak uang kalian sendiri, versi kalian sendiri. Nah, saya ingin menutup dengan satu kalimat penting.
bukan seberapa besar penghasilanmu, tetapi seberapa cerdas kamu mengelola uang. Nah, jika mindset uang kita berubah hari ini, maka masa depan finansial kita juga akan berubah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan feel free untuk komen di bawah untuk diskusi soal finansial yang lainnya. Oke? Dadah.